Halo guys. Halo. Mana nih? Sehat ya? Sehat lah. Alhamdulillah sehat. Liburan mana aja nih? Di rumah aja sih. Iya, liburan nggak Kemarin? kemana-mana liburan, sibuk ini kan, ambasador. Hari Sabtu kemarin ya. Iya, Sibuk ya? Ranking nggak Ren? Hah? Ranking nggak? Ya, alhamdulillah lah, yang penting udah jadi bagian dari ambasador UPR Oh, dan berarti- juga udah inilah. Berarti nggak ranking ya? Iya. Nggak apa-apa. Congratulations ya. Tidak udah kerja keras. Iya, ya. Iya. Oke. KPU juga kan? Aku KPU. Iya, calon presiden yang bersih. Belum lah. Belum Keren calon. Keren ya. Semoga Aminkan aja. amin. Yang penting kita sesuai usaha kinerja kita. Ya, tetap lah KPU lah. Thank you lah. Thank you. Nanti kami datang nonton Nah, lah. pasti lah, pasti. Aduh. Support atau lain. Support lah. Thank you. Kita harus saling support. Aman tuh. Aman. Oh dulu nggak mau ikut organisasi? Aduh, aku masih mikir-mikir sih. Kenapa? Alasannya? Karena gimana ya? Lagi memang mau fokus di karirnya dulu, cari kerja dulu, cari penghasilan dulu. Nanti tahun depan kan nggak lama, maksudnya nggak ini juga kan ikutnya. Iya. Masih bisa lah. Iya. Berarti kurang di waktu aja ya. Iya. Karena organisasi itu penting juga. Ya, untuk secara kelulusan gitu kan. Secara kelulusan, secara relasi. Banyaklah benefitnya kalau kita masuk organisasi ini kan. Kita men-challenge diri kita, Betul. upgrade diri kita. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan, tadi kan dulu lagi bahas kerja kan ya. Ini sekarang ku tengok ya, banyak orang kerja tapi tidak dengan hasil yang halal gitu. Wih. Aduh. Contohnya itu kayak korupsi. Korupsi kayak kasus siapa tuh? Aduh, siapa? Yang Tahu baru-baru nggak? ini. Baru-baru ini yang 200 M ya? Oh bukan, 271 triliun. triliun. Oh, salah ya. Suaminya siapa tuh ya? Sandra Dewi. Sandra Dewi, Iya. bukan Dewi Sandra. Iya, Sandra. Balik ya. Iya. Balik. Oke. Siapa tuh namanya? Kalau nggak salah Harvey Mois ya. Harvey Mois. Aduh, kenapa tuh kasusnya? Kalau nggak salah dia kasusnya ini ya. Tanah apa tuh? Timah. Timah. Dan menurut pendapat kalian tuh gimana ya? Kok bisa gitu sampai 270 T gitu? Sama satu lagi banyak sih Helena duitnya. Lim itu ya. Iya. Sekongkol mereka kan. Nah jadi pendapat kalian kayak mana supaya korupsi ini nggak ada lagi? Ataupun Minimalisir ya. Iya betul, meminimalisir. Farel dulu lah, Farel di mana Farel? Kalau aku ya, korupsi ini di Indonesia ini udah cukup banyak ya, banyak sekali. Di negara-negara mana lain pun selalu ada yang korupsi. Jadi kita tuh harus menyangkut pautkan dengan filosofi dan filsafat itu dari Plato. Nah, Di sini Plato menjelaskan bahwa tentang konsep keadilan dan peran pemimpin dalam masyarakat. Pemimpin yang korup melanggar prinsip dari keadilan dan mengkhianati kepercayaan rakyat. Jadi pastinya kalau kita korupsi pasti itu kan akan mendapat juga ke masyarakat ya kan. Ya, berdampak pastinya. Jadi itu sangat merugikan sih kalau dibilang. kalau menurut aku ya, di satu negara itu memang hukuman tuh harus benar-benar tegas dia. Jadi tegas dia. Jadi jangan ada main-main atau Ya, apa ya, Pastilah. nggak hal-hal yang masih banyak main di kekuasaan gitu ya. Jadi menurut aku hukuman tuh harus dipertegas. Terus untuk anggota pemerintahnya tuh harus pegang teguh gitu, dalam keadilan supaya demokratis di Indonesia ini terus meningkat gitu. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Menurut aku, Oh ya sorry bro, Anda gimana? Ya. tapi kalau menurut aku ya, Ah. susah juga sih buat masyarakat Indonesia ini untuk berubah. Karena kayak dari dulu udah jadi kebiasaan gitu, udah terkenal gitu budayanya gitu loh. Jadi susah buat mengubah. Jadi kalian itu ya, yang korupsi ingat, Tuhan nengokin kalian ya, ingat tuh. Tuhan selalu melihat. Tuhan benar ya. Ya. Tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Iya. Itu dia. Berarti karma tuh selalu berlaku ya. Oh ya pasti. Dimanapun kita berada. Jadi kita tidak bisa free gitu ya. Iya. Udah betul korupsi, sekali. besoknya tidur di rumah nyaman-nyaman nggak bisa. Duit haram guys, duit haram. Iya, hukuman terus berjalan. Bener. Kayak seperti kasus satu lagi tuh, Verdi Sambo. Nah itu dia kasus kemarin viral tuh ya. Jadi dia menjadi apa ya? Di kepolisian tuh sebagai ini apa tuh? Jenderal. Kadif Propam. Ah, iya, benar, Jenderal iya, beda iya. lagi. Kalau jenderal Sigit, Pak Sigit. Iya benar. Jadi dia jadi Kadif Propam.
dia menggunakan kekuasaan dia tuh. Waduh, gimana Dia tuh kasusnya? mengaturkan semua anak anggotanya. Kasusnya tuh karena pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Nah, jadi dia menyuruh anggota bawahnya itu yang bernama Barada Richard Eliezer untuk memerintah dia menembak Brigadir Joshua. Waduh, kenapa tuh harus ditembak? Nah, supaya mungkin kasus-kasus dia itu bisa ditutupi. Mungkin Iya. dia sama Brigadir Joshua ada ketidakcocokan gitu. Selek ya. Selek mungkin lah gitu. Jadi dia mengetahui semua kasus-kasusnya. Jadi dia mau membunuh supaya dia menutup mulut. Dia hilang Nah, makanya kasus waktu itu di pengadilan dia bilang Brigadir Joshua melecehkan istrinya, padahal itu nggak benar. Nah, jadi si Richard Eliezer ini mengikuti atas perintah Ferdy Sambo menembak dia. Nah, sewaktu masuk di pengadilan dia cuma dihukum cuma 6 bulan. Seharusnya memang sebegitu Ya. karena sebagai anggota bawahan dia tuh kan harus mengikuti aturan dari atasannya. Ya. Ada undang-undangnya. Jadi Kalau dia menolak pun dia serba salah juga. Nah, jadi dia diringankan gitu. jadi serba salah ya. Ya. Kalau kita tidak mau menerima apa yang atasan kita suruh, nanti juga terkena masalah. Iya, pasti. jadi serba Iya, salah. jadi bisa dibilang Sambo ini penyalahgunaan kekuasaan lah ya. Iya, betul betul sekali. sekali. Jadi Ferdy Sambo ini dengan apa ya, nafsunya, egoisnya itu, dia tidak memikir hal yang panjang gitu. Padahal hal yang membunuh itu kan akan membuka semua masalah gitu ya. Buat apa dibunuh gitu? Jadi dia mensalahgunakan kekuasaan itu dia suruh Richard Eliezer seolah-olah Richard Eliezer nanti Iya. kena. Padahal tidak bisa Dalamnya, begitu kan. iya. Nah, dia. Karena apa ya? Apa yang kita perbuat pasti kita tanggung nanti suatu saat nanti. Jadi kita tuh nggak bisa enak-enak free gitu. Nah, Ini menyangkutkan pautkan dengan aku teringat seseorang sih, seorang filsuf Friedrich Nietzsche. Jadi dia menyatakan bahwa nilai-nilai moral tradisional seringkali didasarkan pada kelemahan dan kebencian. Ferdy Sambo ini berarti kok sudah membunuh seseorang pasti dia benci dengan seseorang. Iya. Kan? Gak mungkin dia bunuh orang Ya, dia tanpa benar. sebab, ya kan? Jadi Sambo ini kayaknya bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Dia egois gitu. ya, egois seperti Dia mau saya dia bilang menang tadi ya. aja. Kadang- Ya. Kadang suatu saat orang punya kuasa tuh jadinya suka-suka gitu Iya. loh kadang. Jadi menindas orang yang lebih Iya. lemah. Nah, guys, penting ketika kita memiliki kekuasaan atau kita berada di atas, hal yang terpenting adalah kita selalu bersyukur. Ya, Betul nggak ya? Karena Ingat. kalau kita nggak bersyukur, kita selalu lupa gitu. Lupa bahwa kita udah punya kekuasaan. Jadi orangnya manusia sekarang itu pingin lebih. Padahal sih sebenarnya cukup gitu. Jadi kita harus bersyukur, guys. Iya. Terus kemarin tuh ada lagi tuh kasus yang baru banget nih, the fresh banget panas. Fresh ya, masih Parah. fresh from Ingat gak itu? Apa tuh? Aduh, mantannya Tori Halilintar tau gak? Yang joget-joget Nah, di TikTok Fuji, itu. Fuji. Bukan, ada lagi satu sebelumnya Fuji. Cika. Ah iya Ah. benar. Itu tuh kemarin tuh nggak tangkap dia gara-gara kasus narkoba dia. Oh ya? Tahu nggak kalian? Oh, yang baru-baru ini sama ada pemain-pemain e-sport juga ya. Oh iya kan 5 orang itu kan. Iya. Jadi gitu kemarin tuh ketangkep lah dia di Jakarta itu kan di bangunan apa nggak salah Kuningan ya nggak salah ya. Ketangkep gara-gara narkoba mereka ketangkep. Keciduk gitu lah sama orang gitu lagi narkoba. Itu kok bisa ya? Mereka tuh ganjanya di mana tuh? Di potnya gitu dimasukin gitu ya? Ya aku rasa sih kemarin dapat info dari yang aku baca-baca ya. Ya. Mereka ada yang 2 orang kasusnya kena ada yang nyabu pas dicek urin, terus 3-nya lagi ganjanya pakai ngepot. Nah nggak tahu lah itu liquidnya dari mana ya kan karena ngepot tuh pasti ada liquidnya gitu. Ya itu aku kurang tahu lah kalau liquid gitu lah kan. Jadi itu sih kasusnya lagi baru-baru banget sih, lagi fresh banget, panas banget. Apalagi usianya masih muda Iya, ya. dari Iya. muda. Kenapa di negara kita ini masih banyak kasus-kasus yang tingkat kriminalnya itu tinggi ya. Tapi sekarang hebat ya. Liquid pot itu pun bisa dimasukkan ganja. Iya, bisa Apa-apa masuk sekarang. aja. Iya. Tapi Teknologi. kita nggak tahu ya, mungkin
apa yang Air kita minum masukin pun ya, bisa air berasa. minum atau apalah itu ya. Agak ngeri juga ya kan. Makanya kita harus ini ya, Hati-hati lah. hati-hati ya. Jauhilah narkoba. Iya. Jauhilah, janganlah. Stop ya. Stop Stop narkoba. bisa. Jauhin Banyak Jauhin, ilmu. jangan dicoba lah. Ya. Tapi aku teringat dengan sesuatu sih. Apa tuh? John Stuart Mill itu seorang filsuf. Dia berprinsip bahwa individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sebenarnya itu mau kita narkoba, mau itu kita merokok, itu hak kita sendiri. Iya. Tapi menekankan pentingnya tanggung jawab individu atas konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pastinya kita tahu kan, Iya. kalau kita merokok itu bisa merusak paru-paru. Iya. Kalau kita narkoba kita bisa dipenjara. Jadi guys, mungkin kalian harus berpikir 2 kali ya. Nggak benar, melakukan pikir panjang dulu. sesuatu itu. Di ini juga Immanuel Kant juga menegaskan bahwasanya pentingnya bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Penyalahgunaan narkoba itu dapat membahayakan diri sendiri. Pasti, Jadi, gak ya cuma pasti diri ya. sendiri kan. Lingkungan juga, contoh narkoba lah, ngefly kan, mengganggu fasilitas umum, Ya. masyarakat kan. Atau apalagi kalau bawa mobil gitu, nabrak-nabrak kan, itu terganggu gitu semuanya gitu. Makanya Plato itu bilang bahwasannya pentingnya pendidikan dan moralitas Nah, dalam membangun masyarakat yang sehat. bener. Benar. Sama ilmu pengetahuan. Ilmu ya. pengetahuan itu Penting, penting. ya. Karena kalau mereka tidak ada ilmu, mereka nggak tahu nih Iya. sebenarnya narkoba ini baik atau jahat Nah. gitu. Gak terpelajari gitu. Bener, karena gimana? Ketika orang sudah memiliki mental yang kuat sama ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka nggak bakal begitu. Iya. Pasti Ya. berpikir 2 kali lagi. Iya, untuk ataupun melakukan hal itu. bukan maksudnya tidak ada ya, ada tapi setidaknya lebih bagus ya, Iya. masa lebih better gitu ya. Bener. Jadi itulah teman-teman. Pendidikan itu penting teman-teman. Ya harus gimana ya, kok di sekolah itu ya belajarlah baik-baik. Jadi Ya. kita tahu apa yang bahaya, apa yang nggak bahaya, kita bisa Iya, bedakan benar. gitu. Jangan sepelekan apa yang diajarin guru ataupun dosen ya. Meskipun kadang dosen ngeselin atau lah ya, ataupun guru-guru pasti kan ada aja gitu. Benar. Michael Foucault juga bilang bahwasanya kontrol dan regulasi diterapkan pada tubuh individu. Jadi kita harus mengontrol diri kita Ya. sendiri. Jangan terbawa dengan hawa nafsu yang tinggi. Benar. Sama dengan kasus Mario Dandi. Oh, kenapa tuh? Tahu. Berarti dia sangat egois sekali, bukan? Hawa nafsu yang tinggi. Dandi kalau nggak salah anaknya Rafael Alun ya, Iya. pejabat pajak itu ya. Ya, gara-gara Benar, kan? anaknya, bapaknya juga terkena kan. Oh iya. Rupanya bukan anaknya saja yang terkena kriminalitas, tapi rupanya Orang tua. bapaknya juga rupanya. Karena gimana ya, pasti pengaruh anak ke orang tua tuh besar. Benar. Benar. Apalagi orang tua yang terkenal gitu kan. Pasti kalau anaknya buruk, pengaruh ke orang tua gitu. Iya benar. Jadi- Itu kalau nggak salah dia mukul si David siapa? Iya, David David gitu ya, sampai Iya. sampai koma ya. sampai koma katanya di rumah sakit Ngeri juga ya. IGD, hampir meninggal. Oh, ngeri juga ya. Padahal masih muda ya generasi. Muda. Iya. Padahal kita tuh butuh membangkitkan generasi-generasi muda ini ya untuk berganti generasi-generasi tua kita nanti ya. Iya. Kayak apa sebutannya untuk generasi muda yang tadi? Gen Z. Gen Z. Oh ya, Gen Z lah Iya. inilah kan harus berubah lah masyarakat Indonesia ini. Sampai bapaknya pun kena tangkap. Berarti karma itu ada di mana-mana ya, berdampak semua. Jadi ketika kita melakukan satu kriminal kejahatan itu akan berdampak semua orang gitu. Iya. Kayak seperti saya yang Andrew bilang kan, kalau mabuk atau Nah, apa, iya, berdampak. mabuk di jalan kita mengendarai mobil kan kita tuh kalau mabuk kan pasti kecelakaan antara tabrak orang, tabrak siapa itu kan mencelakai orang, jadi mempengaruhi orang lain. Benar sekali. Nah, kemarin aku di Malaysia kan, Heeh. pulang jam 1 malam. Terus jam 1 malam itu dirazia. Razia. Iya, mereka tuh raja driver. Hah? Nah, jadi yang driver yang mengendarai itu nggak boleh mabuk. Kalau misalnya ada mabuk, mereka ada alat tesnya itu. Iya. Kalau mabuk tuh langsung didenda. Ya pakai ini ya, apa hisap-hisap gitu ya? Iya, pakai. Ya, Oh, benar, dihirup kita ya. benar. Nah, tapi kalau mabuk diantar nggak apa-apa. Drivernya Nah, nggak boleh. yang penting dia tidak mengemudi. Iya, ya. Iya. Biar nggak mana tahu ada kecelakaan kan gara-gara hal itu gagal mabuk kan nggak baik untuk Iya. negaranya juga. Dan aku salut ya, orang ini driver itu didenda 4.000 ringgit.
sekitaran Berapa tuh ya? 14 juta. 14 juta. Oh, ya. juga ya. Duit juga itu Itu dulu. juga Jadi, ya. Berapa lama kerja itu? Membuat undang-undang untuk demi kebaikan. Bagus sih. Bagus ya. Itulah Indonesia, tolonglah diterapin Harus lah yang diterapin, gitu-gitu. Itu penting loh untuk driver-driver Indo itu. Iya. Apalagi kayak Grab gitu kan. Iya. Takutnya kan gimana gitu, stres nyari uang. Banyak juga sekali kasus-kasus orang mabuk-mabuk mengemudi, Ya, akhirnya nabrak trotoar, Kemarin nabrak tuh pagar rumah orang tuh gila tuh. Gila. Semua orang Apa? udah nabrak ya. Expander ya. Oh iya. Sopir. Aduh. Wah ya tuh Tabrak. gila tuh. Nabrak apa tuh Porsche? Ya, mobil bagus tuh tabrak astaga. Jauh ya. Baik lagi tadi ke kasus yang ini ya, pembulian ya, Mario Dandi. Iya. Oh iya, Bang Ridandi. Itu, aduh, sangat disayangkan ya. Iya. Masih muda Masih gitu muda, kan. terus kayak kepala ditendang, Iya. terus diviralkan juga, Iya. atau apa gitu. Iya, terus aku heran itu yang videonya itu. Kan dia viral kan di video. Iya. Nah, yang video itu temannya siapa? Ya. Itu kalau misalnya temannya Mario Dandi, harusnya kan Mario Dandi kan pasti suruh Josa videoin karena dia yang mukulin. Kalau emang temannya si David, aku gak mau bantuin. Tapi kalau menurut aku ya, itu sengaja disuruh oleh Mario Dandi sih, divideokan, terus kayak disebarkan luas gitu ke teman-temannya. Oh, mungkin- Sebagai, aku nih kuat loh, aku nih hebat ya. hebat, masih hebat. Aku bisa ngalahin dia gitu. Iya. Sebagai lucu-lucuan lah, bully Benar, dia. benar. Ternyata menyebar luas lah Ya. videonya. Oh, tershare ya. Tershare. Di global. Ada orang yang gak senang sama Mario Dandi ini. Apalagi dia statusnya anak pejabat Ada lagi ya. pejabat lagi. Iya. Makanya inti dari kasus tuh guys, kasusnya yang kali ini kita tuh kembali lagi ke kasus sebelumnya kayak narkoba juga kita gimana ya, semua yang kita lakukan tuh harus dipikir dulu gitu. Ya, Bener nggak semua? Benar lah. Kita harus bisa kontrol diri kita Iya. lah ya. Jangan sampai terpengaruhi. Iya. Terkadang kita bergabung satu circle itu yang dimana ada sisi negatifnya. Benar. Kita tuh tidak sadar. Nah. Kita nyaman di circle sana, tapi kita tuh nggak sadar bahwa circle itu nggak bagus. Ya. Nah itu juga kadang nggak mikir dia. Nah, Balik contoh lagi. kita ke circle yang narkoba, kita anggap tuh biasa. Hmm. Nah, kita bilang lah kita nggak 100% langsung narkoba. Ya. Tapi 30-40% dari sifat mereka kita sudah terkopi kita gitu. Kita nggak sadar gitu. Bosan Ya, itu akan menyerap sendirinya. Makanya pergaulan itu sangat penting. Kalau Benar. bisa, ya. Nah, Berarti Mario Dandi ini kurangnya simpati dan empati ya. bener iya, bener. Aku jadi teringat sih ada seorang filosofi namanya David Hume. David Hume. Iya, pernah dengar nggak? Nggak Nggak pernah ya. pernah. Iya. Kira David yang tadi. Iya, bukan David Dipukuli. dipukuli Oh, ya. Beda lagi ya, ini filsuf ya. Iya. Dia mengatakan bahwasanya moralitas itu berakar pada perasaan simpati dan empati terhadap orang lain. Jadi bisa kita simpulkan empati dan simpati itu perlu sih sebagai manusia. Mungkin kalau tidak ada simpati dan empati itu namanya apa ya? Bukan manusia ya. Iya bener. Bisa dibilang ya, kayak seperti benar. tadi kayak penganiayaan dan pembulian. Aduh, Tuh. sangat disayangkan Gak ada sekali belas sih. kasihannya. Iya, Memang- benar. Memang kata John Locke itu kita hidup atas kebebasan diri kita sendiri. Kita memiliki hak. Tapi itu jangan sampai gitu juga dong. Melanggar Iya. hak-hak asasi Iya, manusia. Melanggar hak Kan? orang lain ya. Manusia juga ada Iya. batasannya. Ketika gimana ya, kita tuh memiliki HAM ya. Kita setiap manusia kan memiliki HAM, tapi kalau kita melanggar HAM orang lain, Gak boleh proses juga. hukum itu harus tetap berjalan. Bener. Walaupun lu punya HAM, tapi lu udah melanggar HAM orang lain. Udah mengambil jatah orang lain gitu. Iya, benar-benar. Berarti balik lagi pendidikan itu penting dalam karakter moral ya. Iya, benar, Ah. benar sekali kan. Itulah teman-teman, belajar lah itu. Reminder Sekolah, lagi ya. kuliah. Sangat penting itu. John Locke itu, John Dewey. Itulah. Filosofinya. Jadi kita ini kan mau buat negara ini menjadi negara era yang lebih maju gitu. Iya, Saat ini benar. negara kita kan jadi berkembang. Benar. Dan saat ini juga negara kita ini lagi golden generation. Jadi kita bagaimana golden generation itu adalah bagaimana kita membuat negara kita lebih maju untuk kedepannya. Bener. Mungkin ada saran nggak supaya negara kita itu makin maju? Enggak nih, sebelum saran nih, kemarin kita basa-basi dulu lah ya. Kemarin sempat gak denger informasi Indonesia masuk semifinal? Iya kan? Bener kan? Golden era kita Nah, juga itu ya. udah sejarah era kita baru. itu, sejarah baru Indonesia masuk semifinal. Ngalahin Korea Selatan kalau salah di penalti. Dua-dua ya. Iya. Gila, keren banget sih Itu Indonesia. skornya dua-dua ya. Penalti baru menang ya. Iya. Keren, keren. Keren sih Indonesia ini. Iya, itu termasuk prestasi. Prestasi bener, Iya. prestasi dunia juga. Kita harus tuh. meningkatkan terus prestasi Nah. generasi-generasi kita ya.
bagus-bagus. Tuh benar-benar. Apalagi hari ini Kita final kenapa ya. Indonesia? Semifinal Nah, kan. hari final hari ini nih. Main apa Wah, ya? tuh nonton Masalah tuh teman-teman. Indonesia sama Uzbekistan ya. Iya. Iya, iya, seru Jam banget. 9. Jangan lupa Iya, nonton tuh. Ini Saya bukan tahu, promosi saya ya. tahu karena saya penggemar persepak bola. Oh. Pasti dong, apalagi yang main timnas Indonesia. Iya, dukung dong pastinya. Kita nih Iya. cinta tanah air ya. Iya, benar. Untuk Indonesia selalu maju terus. Iya, benar. Kita selalu support mendukung, Indonesia. harus bisa. Nah, ya kita coba masuk ke saran-saran dulu. Mungkin mulai dari Vincent dulu lah. Saran apa nih? Saran dari kasus-kasus kita yang kita bahas tadi, mungkin kayak kriminalitas, narkoba, korupsi. Menurut kamu gimana sih cara menghandle semua ini? Iya, balik lagi ke yang tadi ya. Kita harus memperkuat hukuman aturan undang-undang ini gitu. Supaya orang tuh lebih aware gitu ya, lebih takut sama hukum undang-undang ini ya. Iya. Karena di negara kita ini aku masih lihat hukum kita tuh masih Kurang. bukan kurang ya, maksud masih pelin-pelan gitu. Iya. Kayak Ferdi Sambo kan, yang dari harusnya hukuman mati jadi penjara selamanya. Jadi orang itu makin tidak takut gitu. Korupsi masih ada di mana-mana. Kita lihatlah dari tahun ke tahun selalu ada kasus-kasus korupsi gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, tapi untuk kali ini yang 271T ini paling tinggi. Bener. Ini Kasus yang paling baru termasuk lagi. sejarah paling Iya. tinggi kriminal di Indonesia. Sampai Tentang korupsi ya. 271T. Bahkan orang ngerampok bank aja nggak sampai segitunya. Iya, karena 271T kita kalau mau bangun kota, bangun tol itu udah berapa Wah, cantik iya. ya. ya. Udah seberapa cantik Jangan- kota kita itu. Jangan kan korupsi itu. Kalau misalnya utang negara dibayar pakai duit itu pun bisa Bisa pelan-pelan berkurang ya iya. kan? Iya. Apalagi itu duit kita juga kan. Iya, duit Dari kita pajak. juga. Oh, Pajak-pajak. dari pajak, dari ini, dari itu apa Bar- semua. Berarti selama Itu ini lah. kita bayarnya duit masyarakat Indonesia Indonesia, lah. Indonesia. Malah diambil pula kan jatah-jatah kita gitu. Kacau, itu sih saran saya memperkuat dan mempertegas aturan dan undang-undang hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau Saran sarannya ya, menurut saya ya kasus kriminal ini banyak terjadi karena apa? Karena kurangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, Iya, orang juga ya mencuri, membegal, iya. korupsi itu kan karena kebutuhannya sebenarnya. Tapi SDM lah ya, kekurangan SDM ya. iya. Benar-benar. Dan menurut saya ya, yang pertama itu lebih meningkatkan ekonomi sih. Ekonomi Indonesia dibaikkan lagi. Jika negaranya bagus, governmentnya bagus, atau pemerintahnya bagus, pasti masyarakat dan Ya. SDM-nya juga akan bagus ke Ya, depannya. Ya, pastinya kita bersama-sama lah. Ini kan negara Bank kita, Indonesia. uang kita, apalagi nih siap pilpres Ya kan. benar. Kedepannya semoga Indonesia lebih baik lagi Benar, dan menjadi negara yang lebih maju untuk kedepannya. Benar. itu harapan kami. Ya, Terus menurut saya sih pendidikan Ya. penting setelah kita bahas-bahas tadi ya. kita bongkar-bongkar kasusnya kan. Pendidikan. Pendidikan lah paling penting. Kenapa? Karena generasi Indonesia nih kebanyakan tuh pendidikannya kurang karena apa? Karena mereka nggak ada keinginan gitu untuk melakukan sesuatu gitu, nggak ingin mencoba hal baru. Tapi mencoba hal baru dalam sisi positif ya, jangan yang negatif kayak narkoba tadi, coba-coba ketagihan gitu kan, nggak boleh, nggak baik gitu kan. Jadi ya pendidikan penting banget sih. Jadi poinnya pendidikan. Pendidikan lah. Pokoknya pendidikan berarti seperti number one lah. terkait sama Farel tadi yang dibilang kekurangan Iya. SDM. Jadi benar. orang ini pendidikan tuh malas karena kekurangan SDM gitu. Ngerti ya? Jadi orang ini mau belajar malas, sedangkan SDM aja masih belum terpenuhi. Ya benar. Masih lapar, masih ini. Jadi mau fokus belajar gimana? Iya. Jadi sedangkan kalau Kerja- kita mau belajar lapar, itu gimana gitu. Jadi kok mau kerja pun butuh pendidikan juga kan, Iya. butuh jasa, butuh dan lain-lain pasti perlu gitu. Benar sekali sih. Jadi di era zaman sekarang ini ya pasti banyak kriminalitas ya teman-teman. Mungkin dengan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, meningkatkan ekonomi di Indonesia, meningkatkan pendidikan di Indonesia, mungkin bisa akan Membantu mengurangi Indonesia lah. kriminalitas yang ada di Indonesia. Oh, udah teringat oleh saya. Ya. Nah, apa tuh? Ini dia. Minum baru ingat Ya, ya. itu dia. Lebih Iya. ini. Jadi gimana ya? Kalau orang kaya di Indonesia tuh mereka selalu mikir punya duit, punya kuasa. Ya. Tapi mereka nggak mikirin penduduk Indonesia kita yang di Papua ada yang nggak makan. Iya, benar. Penduduk di Indonesia kita masih ada yang
pemulung gitu. Maksudnya setidaknya kalian punya banyak duit, kalian bantulah. Sisihkan lah, Sisihkan gitu. donasi masyarakat kita yang masih kurang, terutama di negara Papua dan lain-lain gitu loh. Jadi biar semua kita itu Indonesia tuh berkembang gitu. Benar Jadi sekali. dengan Demokrasi itu ya harus mungkin adil dengan ya. etika, pemikiran, terus dari pembelajaran juga gitu, ilmunya. Sisi pendidikan ya. Benar. Berarti aku kemarin itu John Rawls, itu seorang filsuf juga, Ya. menekan pentingnya keadilan sosial dan distributif. Keadilan berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang yang serta terbebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Jadi ya pentingnya keadilan sih juga. Jadi salah satu Di faktor. Papua itu udah merasakan kesusahan udah berapa tahun ya. Ya. Kalau bisa kita selalu fokus ke sana dulu sebagian gitu. Jadi jangan fokus ke kita. Nih, Karena, bahas. Oke. karena Papua kan waktu bergabung sama Indonesia itu kan itu negara kota yang terkaya di sana ya. Iya. Kaya kali di sana ya. Alamnya semua Emas, emas semua. tambang. Jadi mereka tuh berhak gitu dapat keadilan juga. Hmm. Itu sih. menurut saya. Cuman itu sih yang maksudnya kurangnya pengetahuan. Jadi kalau misalnya Balik mereka sana. balik ke sana. Jadi kalau misalnya mereka yang ada pengetahuan, Papua tuh sebenarnya kaya banget, cuman mereka kurang pengetahuan, jadi mereka nggak bisa gimana ya Kita mengelola. mengelolanya. Ya. Bener banget. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya untuk memajukan negara Indonesia dan menurunkan tindakan kriminalitas Indonesia, yang pertama itu adalah mengubah sumber daya manusianya dulu terlebih dahulu, seperti tindakan moral, etika, dan Pola juga pikir. pola pikir, meningkatkan juga pendidikannya. Ya, benar. pendidikan sama yang tadi saya Ya. bilang hukum tuh dipertegas gitu. Undang-undang Ya. itu harus Benar. dipertegas. Jadi Benar. jangan ada pelimpan. Siapapun yang melanggarnya harus Dihukum dijalankan ya. Hukum. secara hukum ya. Oke, Harus tegas. berarti baik, berarti bisa disimpulkan bahwasanya kriminalitas di Indonesia harus ditegak dengan secara adil dan harus ditindak secara tegas. Bener. Ya. Bener. Mungkin kita tutup sampai di sini aja. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. See you guys. Thank you. Sampai jumpa.